Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan bertemu dengan keadaan sehat walafiat dan juga semangat. Baik adik-adikku semuanya, di sini perkenalkan nama kakak Ruhil Ridatun Musyahadah. Kakak akan menyampaikan materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, apakah kalian semua sudah berdoa? Sudah ya? Oke, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kakak akan membacakan absen terlebih dahulu ya. Bagi nama yang kakak panggil, cukup mengangkat tangannya saja. Ahmad Raditya, Anindita Keisha, Delvin Satria, Dimas Aji, Intan Maulida, Muhammad Farhan, Octavia Ayu, Rafa Hanif, Sasmita Ageng. Alhamdulillah, semuanya nihil ya, semuanya masuk lengkap hari ini dengan keadaan yang semangat. Baik adik-adikku semuanya, sebelum memasuki mata pelajaran atau materi hari ini, masih ingat gak? Ada yang ingat gak materi pelajaran kita pada minggu lalu? Iya, tentang ide pokok dan juga kalimat pengembang. Nah, ada yang tahu apa itu ide pokok? Ya benar, ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membantu pembaca dalam memahami isi atau kandungan sebuah teks. Ya, jadi si pembaca itu bisa membaca ide pokoknya saja untuk mengetahui kandungan atau isi dari sebuah teks tersebut, tujuan teks tersebut apa, seperti itu. Nah, kemudian jika kalian ingin mengetahui sesuatu, apa yang kalian lakukan? Tentunya kalian akan bertanya. Nah, bertanya itu pasti di dalamnya menggunakan kalimat apa? Kalimat tanya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kalimat tanya, yaitu mengklasifikasikan informasi teks sesuai dengan KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, siapa, kapan, kemudian mengapa, dan bagaimana. Bisa dipahami? Ya, kalimat tanya. Di sini kita akan mengklasifikasikan informasi teks yaitu dengan menggunakan kata tanya. Oke. Kita bisa dibuka bukunya ya. Oke, bisa dibuka buku LKS-nya halaman 18. Ya, sudah semuanya? Baik. Kita akan menggali isi teks yaitu menggunakan bantuan kata tanya. Ada yang tahu nggak kata tanya itu apa aja? Atau kata tanya itu apa? Apa yang dimaksud dengan kata tanya? Ya, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu benda, perbuatan, peristiwa, kejadian, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan kata tanya. Nah, untuk mengklasifikasikan atau menggali informasi dari teks, kita harus mengetahui isi dari teks tersebut ya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri kalimat tanya itu?
Apa ciri-cirinya? Ada yang tahu nggak kalimat tanya itu apa? Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh atau mendapat jawaban atau tanggapan dari pihak yang ditanya. Ya, jadi kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk mendapatkan apa? Informasi atau mendapatkan jawaban. Tujuan dari kalimat tanya. Baik. Nah, ada yang tahu ciri-ciri kalimat tanya itu apa aja? Nah, ciri-ciri kalimat tanya yaitu isinya menanyakan sesuatu, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Diakhiri dengan tanda tanya. Nih, tanda tanya. Ya, kemudian untuk kalimat tanya yang jawabannya singkat itu menggunakan intonasi tinggi. Contohnya seperti, Andi, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu singkat, jawabannya singkat. Dia menggunakan nadanya tinggi di akhir kalimat. Jika kalimat tanya yang jawabannya membutuhkan jawaban yang panjang dan juga jelas, dia menggunakan intonasi menurun di akhir kalimat. Nah, kemudian menggunakan kata tanya 5W1H. Ya, 5W plus 1H. Nih. Ya, kemudian juga sering menggunakan partikel kah. Apakah, siapakah, di manakah, dan juga bagaimanakah, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang kita akan pelajari tentang macam-macam kata tanya dan juga fungsinya. Nah, di sini tadi kata tanya ada apa? Masih ingat nggak? Yang kata tanya itu komponennya apa aja, macam-macamnya apa aja? Jadi yang pertama ada apa? Ya, ada apa? Menggunakan tanda tanya. Ya, di sini ada macam yaitu yang pertama yaitu ada kata apa. Nah, kata apa ini digunakan yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda, yaitu benda atau sesuatu, keadaan ataupun perbuatan. Nah, contoh dari kata tanya apa yaitu apa yang dilakukan Intan sebelum makan? Apa yang dilakukan Intan sebelum makan? Nah, jawabannya yang dilakukan Intan sebelum makan adalah mencuci tangan dan berdoa. Kemudian ada lagi kalimat kata tanya yaitu nah nih ada juga kalimat dari mana. Nah, selanjutnya yaitu ada kata mana. Nah, kata mana ini bisa menggunakan di mana, ke mana, dan juga dari mana. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu di mana. Nah, kata di mana ini itu digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Ya, di mana. Nah, contoh kalimat tanyanya yaitu di mana ibu membeli sayur? Jawabannya, ibu membeli sayur di pasar. Nah, selanjutnya yaitu ada kata kemana. Nah, kata kemana ini itu digunakan untuk menanyakan tujuan atau tempat. Nah, contoh kalimat tanyanya yaitu kemana ayah pergi? Ayah pergi ke kantor. Ke, yaitu tujuan. Nah, kemudian ada kata dari mana. Nah, kalau untuk kata dari mana ini untuk menanyakan asal atau tempat. Ya, dari mana kakak? Ini pertanyaannya. Contohnya, dari mana kamu mendapatkan buku itu? Aku mendapatkan buku ini dari perpustakaan. Ya, jadi asal tempatnya. Nah, kemudian ada lagi komponen atau macam-macam kata tanya yaitu siapa. Ya, ada kata siapa.
selanjutnya yaitu ada kata siapa. Ada yang tahu apa yang dimaksud kata siapa ini digunakan untuk apa? Nah, kalau siapa ini yaitu kata tanya untuk menanyakan orang atau subjek, ya, pelaku. Nah, contoh kalimat tanyanya, siapa yang sedang belanja di pasar? Gitu. Siapa yang sedang belajar di kamar? Yang sedang belajar di kamar yaitu Aldi, seperti itu. Siapa pelakunya? Pelakunya yaitu Aldi yang sedang belajar di kamar. Nah, kemudian ada lagi kata tanya kapan. Nih, yang kemudian ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu, ya, waktu kejadian. Contohnya apa? Kapan Dava akan berlibur ini? Kapan Dava akan berlibur ke pantai? Nah, jawabannya Dava akan libur ke pantai pada hari Minggu. Kapan? Seperti itu, pada hari Minggu. Bisa dipahami sampai di sini adik-adikku semuanya? Nah, yang selanjutnya yaitu ada mengapa. Kata tanya mengapa. Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat tanya mengapa. Nah, kalau untuk kalimat tanya mengapa ini itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Nah, jawabannya dari kata tanya mengapa ini pasti ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Nah, contohnya, mengapa Intan rajin belajar? Jawabannya karena Intan ingin mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, seperti itu. Jadi jawabannya pasti karena. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada kata tanya bagaimana. Nah, kalau untuk kalimat tanya, kata tanya bagaimana ini itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung atau menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya, bagaimana ayah pergi ke kantor? Ayah pergi ke kantor dengan menggunakan mobil, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kata tanya berapa. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, kalau untuk kata tanya berapa ini itu untuk menanyakan banyak, harga, jumlah atau satuan. Contohnya apa? Contohnya berapa harga kue itu? Harga kue itu adalah Rp1.000, seperti itu. Bisa dipahami dari sampai di sini adik-adikku semuanya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Tolong dibuka buku LKS-nya halaman 18 ya. Nah, dalam buku LKS tersebut terdapat teks yang berjudul Wisata Alam Kaliburu Jogja. Nah, kita akan mengklasifikasikan teks tersebut dengan menggunakan kata tanya. Nah, untuk mempermudah kita mengklasifikasikan apa saja yang ada dalam teks tersebut, kita bisa menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Nah, kita bisa membuat peta pikiran atau mind mapping, yaitu yang pertama kita tulis judulnya di tengah. Judulnya tadi apa? Yaitu wisata alam. Apa? Wisata alam Kaliburu Jogja. Di sini kita tulis di tengahnya sini. Kemudian kita klasifikasikan dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, kemudian mengapa, bagaimana, dan juga siapa. Kita bisa menggunakan mind mapping seperti ini. Jadi yang pertama yaitu ada contohnya, apa objek wisata yang ada yang diceritakan dalam teks tersebut, apa ya. Kemudian yang selanjutnya di mana. Di mana kita bisa mengunjungi wisata tersebut. Yang ketiga yaitu kapan. Kapan wisata tersebut dibuka dan ditutup untuk pengunjung. Yang ketiga yaitu ada siapa. Siapa yang dapat menikmati pemandangan di wisata tersebut. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus mengunjungi wisata tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana fasilitas yang ditawarkan objek wisata tersebut. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya tugas kalian di sini kakak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan berdiskusi, ya, akan kerja kelompok.
Di sini kakak sudah membuat beberapa soal latihan. Di sini ada beberapa pertanyaan dan juga ada soal cerita. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan tersebut dan juga mengklasifikasikan teks yang ada di cerita ini. Seperti tadi, dibuat mind mapping atau peta pikiran. Oke, dari kesemuanya bisa dipahami. Nah, selanjutnya kakak akan membagikan soal-soal ini kepada kalian. Satu kelompok terdiri dari 2 siswa, ya. Nah, untuk soal latihan ini bisa dikumpulkan minggu depan ketika pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Dari sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin kakak akhiri ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.